Selamat datang di jurusan Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Malang. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Mari kita berkenalan dengan dosen-dosennya beserta bidang kepakaran mereka. Profesor Dr. Insinyur Nurharini MS. Saya tertarik dengan penelitian tentang gelling agent, di mana berbagai macam produk bisa dihasilkan dari locally driven di Indonesia. Sebagai contoh misalnya kulit karapas udang ataupun kerang ataupun kepiting kita bisa menjadikan sebagai kitosan, produk kitosan. Kemudian seaweed atau rumput laut kita bisa menghasilkan karagenan. Dan produk yang ketiga yang juga menjadi daya tarik yang cukup banyak dikenal di masyarakat, yaitu kulit dari rabbit ataupun tulang dari ayam, baik itu ayam broiler maupun ayam kampung, ternyata bisa menghasilkan suatu produk yaitu gelatin. Dan ketiga produk itu sudah banyak kita bisa hasilkan menjadi produk olahan pangan, dan semua membutuhkan gelling agent yang pastinya aman, sehat, dan halal. Profesor Dr. Insinyur Elvi Anisaati MP. Profesor Elvi merupakan dosen yang telah meneliti pigmen antosianin sejak 21 tahun yang lalu. Salah satu penelitian yang beliau geluti adalah eksplorasi pewarna alami dari bunga mawar hingga mengembangkan minuman berantioksidan dari sari bunga mawar. Dari inovasi inilah, pada tahun 2021 beliau mendapatkan penghargaan sebagai dosen inovatif terpuji Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 Jawa Timur. Baginya, inovasi juga harus bisa memberikan manfaat ke berbagai pihak, utamanya masyarakat. Dr. Insinyur Damat MP IPM. Saya fokus penelitian di bidang pengembangan pangan fungsional dengan bahan baku dari umbi-umbian. Kenapa? Karena pada umumnya masyarakat Indonesia masih sangat tergantung pada nasi dari beras. Sementara kita sebenarnya kaya akan sumber karbohidrat, ya. Jadi harapannya adalah agar nanti hasil penelitian kami itu ya bisa digunakan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Dr. Insinyur Warkoyo MP IPM. Sekarang dan ke depan tentunya masalah isu limbah plastik ini sangat gencar, dan di sini saya tertarik untuk mengembangkan edible film dan aktif, edible film, edible coating aktif, dan packaging aktif. Tentunya dari berbagai komoditas yang ada di Indonesia, yaitu komoditas lokal. Dan lebih fokusnya di sini saya akan ke depan itu atau mengembangkan teknologi berbasis bahan alam atau bahan lokal yang harapannya tentunya di sini bagi keilmuan bisa didapatkan teknologi sederhana yang bisa diaplikasikan di masyarakat, karena kelimpahan bahan alam di Indonesia itu sangat memungkinkan untuk pengembangan itu yang sekarang ini belum banyak dikembangkan. Insinyur Soekardi MP. Insinyur Soekardi MP sebagai dosen teknologi pangan mempunyai kegemaran untuk mengeksplor sumber flavonoid sebagai senyawa bioaktif dari tanaman-tanaman yang tumbuh liar di sekitar kita. Salah satunya berasal dari tanaman kitolot. Beliau membuktikan bahwa flavonoid dari kitolot mempunyai sifat fungsional yang luar biasa, di antaranya sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan mampu menghambat aktivitas enzim alfa amilase dan alfa glukosidase. Setelah berhasil mengeksplorasi, maka flavonoid tersebut diaplikasikan pada produk pangan
menjadi pangan fungsional. Sri Winarsih STP MP. Penelitian saya tertarik pada bidang mikrobiologi. Di sini mikrobia sangat penting di pangan, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Mikrobia yang menguntungkan saya fokuskan untuk dijadikan produk-produk fermentasi. Yang di sini harapannya masa simpan dari produk pangan itu akan menjadi tahan lama. Dalam metabolit mikroorganisme itu bisa dimanfaatkan masyarakat menjadi produk-produk pangan fungsional. Muhammad Wahid STP MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Wahid. Saya dari Universitas Muhammadiyah Malang yang sekarang melanjutkan studi di Universitas Miyazaki, Jepang. Dan saya di sini mengambil bidang material dan informatik untuk pengolahan limbah pangan yang akan saya jadikan untuk energi. Desiana Nuriza Putri STP MSc. Selama lebih dari 5 tahun, saya terlibat dalam penelitian di bidang food lipid, khususnya teknologi pengolahan dan pemurnian minyak ikan. Saat ini, penelitian saya lebih berfokus pada analisis sensori, di mana bagi kami, orang-orang di bidang teknologi pangan, analisis sensori adalah aspek penting dalam mengembangkan suatu produk baru sebelum diluncurkan ke masyarakat. Devi Dwi Siska Wardani STP MSc. Saya tertarik pada food processing dikarenakan food processing merupakan tahapan yang penting yang bisa mempengaruhi karakteristik fisik, kimia, organoleptik, sensoris dari suatu produk, terutama antioksidan. Oleh karena itu, kedepannya saya berharap bisa menghasilkan fungsional produk yang bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Hanif Alamuddin Mansur SGZ MSI. Saat ini, fokus riset saya adalah pada pengembangan produk pangan yang bermanfaat bagi kesehatan untuk menurunkan risiko penyakit seperti diabetes, kegemukan, ataupun permasalahan gizi lainnya. Produk pangan tersebut dikembangkan dengan memanfaatkan bahan pangan lokal sebagai sumber peptida bioaktif, sumber prebiotik, sumber serat mangan, maupun sumber antioksidan. Frita Amrohini Wahyudi SSI MSI. Bidang penelitian saya adalah pangan fungsional dan nutrasetikal. Saya juga menggeluti pangan halal, terutama autentifikasi halal untuk menentukan makanan mana yang halal atau tidak berdasarkan komponen yang ada di dalamnya. Kenapa penelitian itu saya ambil? Semua karena basic saya, yaitu kimia organik bahan alam yang mempelajari banyak senyawa-senyawa yang Allah ciptakan. Nah, senyawa-senyawa tersebut bisa kita isolasi, ya, kemudian kita aplikasikan ke pangan. Jadi kita mengkonsumsi makanan bukan hanya sehat dan juga halal, tetapi juga bisa mencegah berbagai penyakit, ya, sebelum kita minum obat, seperti itu. Kedepannya penelitian ini saya harapkan bisa diaplikasikan ke masyarakat, terutama di level mikro, ya, di UKM, sehingga masyarakat dapat mengembangkan menjadi produk pencirinya, kemudian bisa meningkatkan ekonomi dan juga mendapatkan manfaatnya untuk dikonsumsi untuk mendapatkan sisi fungsional dari pangan tersebut, tentunya aman, sehat, dan juga halal. Okta Pringga Pakpahan SPMAGR. Halo semua, saya Oka, dosen UMR. Saya melakukan penelitian pada bidang good microbiome atau bakteri usus. Ketertarikan saya ini bermula karena setiap orang diketahui memiliki bakteri usus yang berbeda. Begitu pula dengan tingkat sensitivitas. Nah, beberapa contoh jenis makanan itu tidak dapat dikonsumsi oleh beberapa orang, seperti gluten pada umum, kemudian laktosa yang ada pada produk susu sapi. Nah, kemudian bakteri usus juga memiliki fungsi sebagai pengatur sistem kekebalan badan kita atau disebut dengan imun. Melalui penelitian ini, saya berharap untuk dapat menemukan metode terbaik bagaimana mengatur komposisi jenis diet pada setiap orang sehingga dapat mengoptimalisasikan sistem imun dari tubuh mereka masing-masing.
Rista Anggriani, STP MP MSc. Berawal dari tesis saya tentang anti-diabetic effect yang diujikan menggunakan sel lain, maka saya mulai jatuh cinta untuk meneliti dan mengembangkan functional food berbasis bahan lokal yang bersifat antioksidan dan juga anti-diabetes. Bahkan kedepannya saya ingin mengembangkan functional food yang bersifat anti-aging. Saya berharap dengan menciptakan functional food tersebut, maka bisa menjadi alternatif pangan bagi masyarakat guna menuju lifestyle yang lebih baik. Ingat, jadikan makanan sebagai obat bagi tubuh kita. Afifah Husna, STP MTP MSc. Bidang penelitian saya adalah pada bidang bioteknologi pangan, di mana tren penelitian saintifik di dunia saat ini ada pada ranah bioteknologi, khususnya pada bidang molekuler, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan produktivitas hasil pertanian di Indonesia maupun di dunia. Nah, jika sudah kenal, maka tak ragu lagi kan untuk bergabung di jurusan Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Malang.